Shalom, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Renungan kita pada pagi hari yang berjudul Pria Berbaju Putih. Ayatnya terdapat dalam Matius 20 ayat 28. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Keterangannya demikian. Halo dokter, cepat datang. Pasien di kamar 15 sedang dalam keadaan tidak baik. Saya bernapas dalam-dalam dan memejamkan mata. Yang saya butuhkan hanyalah tidur nyenyak dan tidak terganggu setelah bertugas selama 2 hari dan 2 malam. Saya telah melihat lebih dari 200 pasien dalam 48 jam terakhir dan besok saya akan bertugas lagi. Kepala saya terasa kosong, tubuh saya mati rasa karena kelelahan. Telepon jatuh dari tangan saya sebelum penelepon selesai berbicara. Tidur adalah satu-satunya hal yang bisa saya konsentrasikan. Namun, tuntutannya tidak berhenti. Halo dokter, cepat datang. Halo dokter. Halo. Seperti robot, saya mengenakan jas putih saya. Di kepala saya ada satu kalimat yang diputar berulang kali seperti kaset rusak. Kamu adalah pria berpakaian putih di tempat kain lenan kotor ini. Ya, kematian sedang terjadi lagi. Pikir saya ketika saya merawat pasien lain. Kamu ingin menang. Saya sudah bertarung denganmu berkali-kali. Tapi Tuhanlah yang akan mengambil keputusan terakhir, bukan kamu. Tadi malam seorang ibu muda pada pukul 3 tepat terjadi kepada seorang anak kecil. Mata mereka menatap saya dengan penuh keyakinan. Saya ingin berkata, kata AIDS menusuk otak saya. Saya tidak memakai jubah Tuhan. Saya tidak lebih dari jari kelingking kecil di tangannya yang perkasa. Tapi saja saya melawan dosa, kegelapan, dan iblis. Sepertinya saya sudah melupakan orang yang keluar dari pintu rumah sakit yang dilingkupi kegembiraan. Tubuh mereka kembali sehat. Saya memang bertanya-tanya tentang jiwa mereka. Tapi hanya sesaat, saya harus bergegas untuk mengurus orang lain. Saya masih berharap andai saja saya tahu jawabannya. Tapi bagaimana cara menyembuhkan yang tidak bisa disembuhkan? Saya belajar untuk rendah hati, bekerja daripada tidur, berdoa daripada menangis. Dan saya terus berlari menyusuri koridor menuju kamar 15. Saya di sini temanku. Saya memahami pertanyaan di mata Anda. Mengapa saya? Anak-anak saya masih muda. Tugas saya masih jauh dari selesai. Saya memegang tugasmu. Saya memberimu suntikan untuk menenangkan rasa sakitmu. Tapi saya ingin menangis. Ya Tuhan, saya kehilangan seorang teman. Namun pria berbaju putih tidak seharusnya menangis. Mereka tidak menginginkan air mata saya atau perasaan saya. Hanya keahlian saya, otak saya, tidur saya, hidup saya. Ya Tuhan, bagaimana Engkau menanggung kesengsaraan dunia ini? Bagaimana cara Engkau menyembuhkan? Kalimat kita harus berdoa untuk menghibur Tuhan terngiang di telinga saya. Apakah itu benar Tuhan? Apakah doa saya menghibur Engkau sebagaimana itu menghibur saya? Jadi dengarkanlah doaku. Inilah saya Tuhan. Bantu saya melewati hari selanjutnya. Tugas saya adalah dengan orang-orang yang hidup. Tuhan, bersama-samalah dengan semua tenaga medis yang memberikan nyawa mereka untuk menyelamatkan orang lain. Amin. Verena Jagi ditulis sebagai penghormatan kepada suaminya, seorang dokter di rumah sakit Malamulo di Malawi, Afrika. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saat ini bisa kita melihat bahwa bagaimana peran seorang dokter yang sangat diharapkan untuk melakukan tindakan yang sangat baik untuk pasien-pasien yang menderita. Pasien-pasien menderita. Tapi tidak jarang dari pengalaman cerita dari renungan pagi ini adalah seorang dokter juga sebenarnya memikirkan penderitaan yang dialami saudara-saudara mereka. Bahkan sering juga melihat kematian yang dihadapi oleh mereka. Itulah sebabnya pada saat ini dokter berkata, ya Tuhan, bagaimana Engkau menanggung kesalahan ini? Bagaimana cara Engkau menyembuhkan? Karena seorang dokter juga cukup tertekan menghadapi ini semua. Itulah sebabnya dikatakan seperti ini. Jadi dengarkanlah doaku. Inilah saya Tuhan, bantu saya melewati hari selanjutnya. Tugas saya adalah dengan orang-orang yang hidup. Saudaraku, orang medis adalah tangan kanan Tuhan.
yang digunakan untuk menyelamatkan orang lain. Orang medis hanyalah alat Tuhan. Itulah sebabnya baik sekali jika orang medis juga selalu menyerahkan diri mereka kepada Tuhan, sehingga akan menjadi berkat untuk menyelamatkan penderitaan-penderitaan umat manusia. Itulah sebabnya biarlah kiranya berkat Tuhan akan menjadi bagian kita melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh dokter yang berserah selalu kepada Tuhan. Tuhan memberkati.